ambil konten tentang Anthurium, kawan-kawan. Nah, untuk tren 2021 ini, kawan-kawan, Anthurium ini sedikit tergerek naik ya trennya ya, dikarenakan yang sedang ramainya Philodendron ya. Akan tetapi halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang Anthurium. Saya harus mengucapkan walaupun agak telat, selamat tahun baru 2021. Dan cukup lama saya tidak ambil konten ya kawan-kawan, dikarenakan kesibukan mencari tanaman, ngoprek-ngoprek tanaman, dan ya prediksi-prediksi sana sini, dan akhirnya saya di awal tahun 2021 ini mulai lagi untuk buat konten-konten lagi, dan kayaknya cenderungnya tendensinya masih tentang Anthurium ya kawan-kawan ya, karena masih banyak sekali hal-hal tentang Anthurium yang saya belum ketahui sepanjang jalan untuk ngambil konten tentang Anthurium, kawan-kawan. Nah, untuk tren 2021 ini, kawan-kawan, Anthurium ini sedikit tergerek naik ya trennya ya, dikarenakan yang sedang ramainya Philodendron ya. Akan tetapi Anthurium yang sekarang digemari oleh orang-orang atau penghobi dan juga menurut infonya itu banyak diminati oleh orang luar negeri dan dikirim ekspor, itu adalah Anthurium yang bertangkai panjang atau spesies, kawan-kawan. Nah, bicara tentang tangkai panjang ya kawan-kawan ya, di sini kemarin saya sempat berkeliling main ke tempat temen ya, awal tahun 2021 kemarin, belum lama, dan saya berjumpa dengan Anthurium bertangkai panjang ini, kawan-kawan. Yang pada saat saya datang ke sana, dia sih baru dapat dari petani katanya, kawan-kawan, dan petani itu mempunyai Anthurium ini di tahun 2000 awal waktu booming, kawan-kawan. Dan kalau kemarin lihat potnya sebelum dipindah pot ini sih ya amit-amit ya kan, potnya juga ala kadarnya kotor, tanah semua, dan saya sudah ganti media ya, kelihatan cantik ya seperti ini ya. Dan saya sempat mencari literasi untuk Anthurium jenis apa ini ya kawan-kawan ya, karena menurut si empunya dia pun petaninya nggak tahu ini Anthurium jenis apa ya. Dan saya pun dengan pengalaman saya, dan saya tanya sama teman saya yang bawa, dia pun masih bingung, dan ini bilang, bang, ini juga saya bingung antara Anthurium hibrid atau spesies. Kalau saya bilang spesies sih tidak ya kawan-kawan ya, karena saya coba cari di googling juga literasi untuk Anthurium ini apa ya, dan bertanya ke grup-grup WhatsApp Anthurium yang saya gabung ya. Banyak perdebatan juga kawan-kawan. Ada yang bilang spesies tapi tidak bisa menyebut namanya, dan lebih banyak mayoritas bilang hibrid. Dan ada di grup yang daerah Tawangmangu sana, itu mayoritas bilang kalau ini adalah Anthurium cucurbima, kawan-kawan. Nah, cucurbima ini itu Anthurium hibrid, kawan-kawan ya. Jadi saya meyakini kalau ini Anthurium hibrid, dan kalau kita lihat penampakannya ini seperti Anthurium Garuda, tapi bukan Garuda. Garuda juga kita belum ambil kontennya, kawan-kawan, karena saya belum menemukan Garuda yang benar-benar orsinil Garuda ya. Sudah banyak sekali hibrid, dan saya bilang ini adalah hibrid awal tahun 2000-an ya, yang memang Anthurium jenis ini sudah banyak keluar, dan ini bisa saya bilang ada darah antara Anthurium corong dengan Anthurium Garuda, tapi lebih kuat ke Garudanya, kawan-kawan ya. Kenapa saya bilang lebih kuat ke Garudanya? Karena dari kupingnya ini ya, kupingnya ini lebih
ke arah Garuda. Tapi kalau Garuda pantatnya besar, mirip seperti Black Beauty, seperti wayang sininya ya, ngecil terus gede. Nah ini lancip kawan-kawannya. Ada juga yang bilang Lea tidak seperti ini. Lea juga belum kita bahas ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut aja ke Anthurium ini sekarang. Jadi kalau saya bilang ini masih Anthurium hybrid kawan-kawannya. Jadi Anthurium persilangan. Ya sebutlah kita beri nama sesuai banyak pakem orang-orang yang bilang ini kuku bima ya kawan-kawan ya. Dan Anthurium ini saya senang kawan-kawan. Tangkainya ini kokoh, kekar ya. Kita langsung masuk ke ciri-ciri fisiknya kawan-kawan ya. Nah, dari batangnya ini berbentuk huruf V-shape ya. V-shape itu banyak seperti Anthurium bertangkai panjang spesies lainnya ya, seperti Pedato radiatum, corong, terus pecii, kuping gajah dan lain-lain kawan-kawan ya. Nah, yang bikin saya senang ini adalah warna hijaunya kawan-kawan. Hijaunya ini tidak terlalu pekat dan tidak terlalu gelap. Jadi greenish, agak kehijauan ya. Hijaunya itu hijau enak dilihatnya. Oke. Ciri-cirinya tangkainya ini dia agak kotak, yang ini lebih ke Anthurium Garuda. Kalau kotak itu ya batangnya ya. Terus menjual panjang begini dan daunnya serat-serat ininya ya, serat atasnya ini ya itu dia kawan-kawan ya. Serat support tengahnya ini berbentuk segitiga, bentuk belakangnya membulat ya, kebalikannya. Biasanya kan belakangnya segitiga, atasnya bulat. Ya, ini masih seperti jenis-jenis ukeri kawan-kawan ya daunnya. Nah, seratnya pun tidak terlalu menonjol, Tapi kalau diraba begini, serat belakangnya justru yang menonjol kawan-kawan. Jadi atasnya tidak menonjol ya, itu kebalikan ya. Kalau atasnya menonjol, bawahnya tidak. Nah ini atasnya agak cekung ke dalam, bawahnya yang menonjol kawan-kawan. Nah yang saya suka ini adalah bentuk dari panjangnya ini nih. Ini Anthurium yang sekarang lagi banyak diminati nih kawan-kawannya. Entah untuk indoor decoration ya kan, atau memang sedang dicari sama orang-orang. Di sini kalau kita lihat ya, ini udah ada tongkolnya ya kawan-kawan ya. Sudah ada spandiknya ya. Spandiknya ini sepertinya sudah mature ya. Bisa untuk keluar biji atau bisa sampai. Nah, untuk kawan-kawan ketahui di daerah panas seperti ini, Anthurium yang bisa keluar spandik atau tongkol dan bisa sampai mature, itu adalah jenis-jenis gelombang cinta, jenis obor yang di belakang saya. Istilahnya jenis gelombang cinta, jenis sukeri, Black Beauty, dan lebih banyak dikuasai adalah sama Anthurium yang berdaun tipis dan bertangkai panjang. Itu di dataran rendah bisa keluar spandik dan sampai bisa disemai. Jadi kalau untuk kawan-kawan di daerah dataran rendah seperti saya ini ya di Tangerang, kalau ingin membudidaya Anthurium, usahakan Anthurium yang berbatang panjang, berdaun tipis. Karena untuk jemani saya sendiri pun sudah berupaya bertahun-tahun, itu gagal kawan-kawan. Hanya bisa terjadi di daerah dingin. Oke, dan ini daun mudanya ya kawan-kawan. Daun mudanya pun ini tidak seperti Anthurium lain yang biasanya berwarna merah, hitam atau apa seperti jemani ya. Ini daun atasnya pun daun barunya hijau. Cuma ini sayang kemarin terkendala pas pada saat diganti pot kesenggol jadi patah ya kawan-kawan, sayang sekali ya. Dan untuk medianya ini saya sekarang lagi seneng pakai moss. Jadi ini untuk toppingnya saya pakai moss. Di bawahnya pun saya campur kawan-kawan. Jadi ada sekam juga, sekam mentah. Ada pakisnya juga, sama campur moss. Nah untuk toppingnya saya pakai moss. Nggak tahu kenapa saya lagi seneng pakai moss. Sama seperti teman-teman kawan-kawan di daerah Jawa Tengah pun banyak yang lagi seneng pakai moss medianya kawan-kawan ya. Untuk pertumbuhannya sekali sendiri ya di daerah dataran rendah sendiri, Anthurium ini cukup baik kawan-kawan ya. Kalau untuk jenis-jenis begini memang cukup baik pertumbuhannya. Dan tidak bentuknya pun bisa meroset istilahnya. Ini karena bentuk Anthurium hybrid ya kawan-kawan ya. Terus untuk kisaran harga ya, kisaran harga ini saya ambil di 1,5
ya kawan-kawan ya. Mungkin di tempat lain bisa beda harganya, dan mungkin juga akan banyak kawan-kawan yang nanya ya, istilahnya gitu, Bang, kenapa sih di sini harganya sekian? Karena setiap daerah itu beda-beda. Oh iya, balik lagi kita pakai alur twist ya kawan-kawan ya. Untuk daunnya ya, selain tadi yang untuk ini, di sini juga ada ciri khasnya lagi, dia ada gelombangnya kawan-kawan. Nah, tuh, ya. Jadi tidak rata. Kalau Garuda itu lebih cenderung lurus kawan-kawan. Nah, ini lebih cenderung bergelombang Anthurium ini. Jadi sangat eksotik sekali. Kalau Black Beauty itu ada gelombang tapi gelombangnya rapat di pinggir. Kalau untuk corong itu ada gelombangnya dan seperti ini beberapa corong ya kawan-kawannya. Jadi kalau dibilang ini Anthurium kuku Bima layak sih, karena memang bentuknya seperti kuku panjang ya. Kalau Bima itu kan biasa gimana ya megangnya, saya nggak enak gitu kan, kukunya kan panjang ya. Jadi boleh dibilang ini kuku Bima sih paling masuk ya menurut saya kawan-kawan ya, dan memang diyakini sama teman-teman Tawangmangu juga ini Anthurium kuku Bima ya kawan-kawan. Nah, itu kawan-kawan ya ciri-cirinya, ciri-ciri tambahannya lagi. Dan buat kawan-kawan, saya ini mau masuk ke 10.000 ya subscriber. Nanti akan ada saya kasih giveaway berupa puluhan bibit Anthurium dan mungkin ada Aglonema juga. Jadi nanti akan dipilih random ya kan, sesuai yang kita pilih di komentar-komentar. Jadi harap komentar, share, dan jangan lupa subscribe ya kawan-kawan, karena akan ada giveaway yang akan kita berikan kepada para komentar yang menurut kita terbaik, akan diberikan giveaway pada saat subscriber masuk 10.000. Oke, itu saja kawan-kawan pembahasan kita tentang Anthurium hybrid yang diyakini konon namanya kuku Bima. Buat kawan-kawan yang sudah like, comment, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu di konten Renat Juanda berikutnya. Terima kasih.